Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Indonesia di konten Warisan, wawancara Rizwan. Seperti biasa, tamu kita spesial tamunya dan juga kendaraannya spesial. Sekarang gue lagi ditemenin sama Mas Daniel. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat ya, sama Honda Civic Vario. Kalau kalian lihat di sini depan belakang agak berbeda ya. Yang di belakang agak kurang kurus aja sekarang. Jadi gue kemarin tadi habis ngeliat mobil ini ngobrol-ngobrol sama Mas Daniel gitu. Nih yang menarik sih ya gitu. Jadi gue tadi ada wacana-wacana buat jalan-jalan lagi naik mobilnya gitu. Karena ngeliat mobil yang sejenis tapi keadaannya jauh lebih baik dibanding keadaan mobil gue yang sekarang gitu. Jangan ngomong gitu, nanti yang belakang undul. Oh iya benar, iya benar. Tapi mau dibikin kayak layak lagi lah gitu. Sebenarnya layak lah mobil ini jalan, tapi ya harus ada yang ditacap-tacap. Jadi mudah-mudahan rencana gue sih Desember lah di year end meet up. Nanti gue bawa jalan-jalan mobil ini. Nah, buat teman-teman semua yang lagi nonton nih, jangan lupa buat yang selalu nonton, selalu support, terima kasih. Dan yang belum support dengan cara subscribe, like, share, sama komen, bisa langsung di subscribe, di like, sama di komen aja. Jadi buat teman-teman semua yang lagi nonton nih, terus mau ngeliat mobilnya apa sih buat kedepannya atau apa, ada yang mau, mungkin ada yang mau dibahas menurut kalian, langsung aja di komen. Sama yang lagi cari official merchandise dari Diro Indonesia, bisa langsung cek ke Tokopedia sama Shopee Diro Indonesia. Sama gue juga mau ngingetin, di tanggal 26 Oktober kita akan ada Season of Drive Surabaya. Jadi 26 Oktober itu kita akan ada acara di Surabaya. Jadi buat teman-teman yang di sekitaran Surabaya bisa langsung mampir aja nanti ke Surabaya di tanggal 26. Untuk tempatnya nanti akan kita taruh lagi di flyer terbaru kita. Gitu. Tanpa berlama-lama lah nih, karena gue dari tadi udah ngobrol banyak sama Mas Daniel tentang si mobil ini. Jadi buat teman-teman yang penasaran langsung aja kita bahas. Mas Daniel? Yes. Mau nanya, ini mobil basically tahun berapa sama tipenya apa? Ini Honda Civic Vario yang pre-facelift. Oke. Tahun 96. 96 masih Mas? Karena aku dapat ada yang 97, tapi menurut aku ya ini hoki-hoki dapatnya 96. Jadi produksi pertamaannya dia. Itu. Tahun berapa Mas ngambil mobil ini? Aku ngambil mobil ini 2021 bulan kayaknya November Desember deh. Pokoknya akhir tahun 2021. Yes. Nah, mau nanya, ini kan sebelum kita bahas tentang si mobilnya, sebenarnya background dari Mas Daniel sendiri yang menginfluence buat main mobil tuh apa? Kalau menurut gue sih belum nanya nyokap ya, apakah pasti rahim gue udah atau enggak, gue nggak tahu nih. Tapi gue dari kecil, dari umur maybe 4, 5, 6 nggak tahu, itu demen sama mobil. Oke. Dari Hot Wheels, dari yang nggak tahu lah, yang jadi gembel yang paling bagus lah. Itu paling demen banget. Jadi main mobil pukulan sini, pukulan sana, nabrak sini, sampai yang ada yang demen banget aja pokoknya. Nah dari sana berjalan karena gue suka banget sama mobil. Ada kejadian nyokap gue, oma gue itu keluar negeri, pulang ke India. Gue sama bapak gue berdua nih. Ya gue sama bapak gue mah biasa aja kan. Gue ngomong, Dad, gue pengen belajar mobil nih. Hah? Emang lu nyampe umur segini? Umur aku umur 9 kalau aku nggak salah. 9? Umur 9. Gue pengen belajar mobil, Dad. Ada Ulisa di sebelah. Oh, Ulisa. Iya. Kursus setir mobil. Iya. Iya. Dan gue bisa baca jernih kan. Iya. Gue bilang gue pengen belajar. Dia bilang oke, kalau lu mau belajar nih mami lu pergi untuk 2 bulan. Lu kasih gue pas ujian atau apapun yang lu punya homework, bagusin, gue kasih lu belajar. Oke. Deal ya, Dad? Bener ya? Iya. Tuhan memberkati lo.
Gue bagus nilainya, yang biasa jelek. Karena ada maunya nih. Iya. Jadi kayak, oke lah bagus, ya udah gue ajarin. Gue kesana, daftar bla 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 bla. Hari H gue mau belajar, grogi. Tapi ada pertanyaan nggak sih mas saat itu? Umur berapa gitu saat diulis? Ada, gue grogi dulu. Grogi nih, gimana. Terus orangnya nanya, kamu mau belajar mobil dek? Iya om, aku bilang. Emang kamu kaki nyampe? Nyampe? Karena masih, aku juga nggak tahu kan. Emang umur berapa? 9. Hah? Umur berapa? Nggak 9, nggak boleh mau belajar mobil. Nggak dikasih tuh awalnya. Tapi udah keburu bayar karena gue nggak ngomong umur pas pendaftaran. Tapi kan udah masuk duitnya. Nah, terus dengan simpelnya, aku dengar dari beberapa cewek, karena sama cewek-cewek belakang. Cewek-cewek harus kasih tip. Saat itu kalau setelah kita ngajar kasih tip. Gue kasih tip 10.000 duluan sebelum lu ajarin gue kasih dulu tipnya. Oke katanya, aku akan kasih ngajarin kamu asal kamu bisa nyampein kaki kamu ke gas, rem, kopling. Dan posisi jauh loh, gue umur 9 kan nggak nyampe kan. Ini gimana, gue majuin nggak bisa. Dapat klip, zaman itu masih pakai Starlet. Ngajarnya pakai Starlet, kan ada klip. Gue tarik dengan nggak kepikiran, nyantai, set, maju, nyampe, nyampe gue bilang. Dia juga nggak bisa ngomong. Kira gue nggak paham kan? Nggak paham. Tapi namanya hoki nggak kemana-mana. Udah, akhirnya gue belajar. Emang agak grogi karena nggak paham sama sekali. Udah bisa nih, aman. Oke. Udah kelar. Kayaknya saat itu udah 12 atau 16 sesi lah. Ambil full. Tapi nggak pakai SIM karena kan masih bawah umur. Iya benar. Cuman belajar aja. Karena pengen tahu. Belajar semua aman. Udah. Mami nggak tahu nih, mami pulang semua nggak ada yang tahu. Tiba-tiba pagi-pagi aku duduk di setir, depan setir kita aku duduk nih, aku anterin sekolah yuk. Hah? Emang lu bisa bawa mobil? Bisa. Coba lihat, maju doang, udah stop, nggak boleh, udah geser. Wah, ditantang nih gue bilang nih, nggak terima. Aku akhirnya sering diantar sama driver. Satu uang jajan aku tuh 20 atau 25.000 gitu. Ini gimana caranya gue bisa bawa mobil, gue belajar, gue butuh praktis. Karena praktis makes perfect. Gue bilang ke supir, namanya Nana. Mas Nana, aku mau belajar mobil dong, yuk ajarin aja dong. Oh nggak boleh, yuk masih kecil, bla 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 bla. Ayolah, please lah, ceban. Ya udah, gue ajarin. Udah, gue akhirnya praktis di situ terus-terusan. Praktis. Jadi gue tiap pagi ke sekolah gue diantar, tapi gue ngantar diri gue sendiri. Pas dia jemput, dia geser, gue bawa mobil. Sampai ada kejadian, pas lagi ngebelok, gue nabrak tiang. Karena kan namanya kita belum tahu calculations ya. Untuk belok dari patahan harus nggak boleh begini, tapi harus begini. Gue nggak tahu, gue main belok aja. Kenalah ke pintu belakang. Oh nyangkut nih, ketinggalan pintu belakang. Aduh gimana ya. Dan hebatnya supir gue langsung ngomong, saya yang ngelakuin bu. Salah saya ngantuk. Ceban, itu yang berbicara ceban tuh ya. Tapi kan jadi hutang budi. Budinya nggak tahu kemana, tapi hutangnya berjalan. Iya benar. Ya udah, akhirnya berjalan waktu, gue udah stop tuh di sana. Stop. Tapi karena hati tuh nggak kasih, tiap lihat mobil tuh jiwa raganya keluar sendiri. Dengan sendirinya gue bilang supir lu ke sebelah, gue mau jalan pokoknya. Gue mau ke sekolah, mau ketemu cewek. Saat itu namanya laki-laki ya, kerjanya apa? Belajar, mobil, cewek. Udah. Ini cewek ada yang cakep, gue kenal, gue mau ketemuan pagi-pagi. Jalan ke arah Kemayoran yang deket ini, tempat perpanjang paspor. Nah situ ada sekolahan. Gue kesana pas belok macet, gue lawan arah, mobil lagi belok kepukul. Dan satu supirnya kagak ada. Jadi gue ambil aja. Nah gue sama adik gue sama satu lagi salah satu staf kantor. Tukar gulung gua. Cewek itu ke depan, gua ke belakang. Ceweknya nggak tahu apapun. Iya. Udahlah, akhirnya ujungnya ketangkap bahwa gua yang nabrak. Iya, ketahuan. Karena dengan usuk asuk, ya udah ketangkap. Dari situ gua udah stop, gua nggak bawa mobil. Itu tahun berapa? Gua lahiran tahun 88, jadi umur 9 udah tahun berapa tuh? 97.
97, habis itu kerusuhan. Iya. Ya masuk tahun 2000 lah lagi lah. Nah dari situ udah 2005 pas gue punya SIM KTP baru gue mulai bawa mobil. Mobil pertamanya apa? Saat gue bawa itu Kijang Krista. Oke. Tapi pertama kali lihat mobil yang gue jatuh cinta Starlet. Karena itu mobil yang pertama lu belajar Gue enggak, gue lihat aja. Mungkin belajar, tapi bokap gue pernah punya Starlet. Oke. Dan dia tergila-gila sama sound system, sama mesin. Tapi modifikasi dia biasa aja. Oh tapi dari bokap pun udah demen nih Mas nih ngulik. Bokap nyokap gue itu pembalap. Bokap gue pembalap emosi, nyokap gue pembalap kerja. Gimana jelasin nih, gue bingung nih. Yeah. Bokap gue pembalap emosi adalah kalau ada yang nyenggol-nyenggol dikit dia balapin. Jadi gue di sebelah kan tantangan. Kalau nyokap, nyokap itu dia kerja di tekstil dan saat itu dia itu tinggal di Sunter, kerja di Blok M. Blok M Plaza. Iya. Jadi kan bawa mobil. Waktu tuh ya. Nah, makanya gue bilang itu udah pembalapnya pembalap waktu, pembalap buat kerja. Gitu. Akhirnya berjalan ke sana ya gue mulai seneng sama mobil. Nah 2005 gue punya SIM, gue punya KTP, gue mulai bawa mobil Krista. Terus gue mulai kerja, kerja di perkantoran. Berjalan 5 tahun kerja, 2010 dari kantor beliin mobil Avanza, first car. Dia beli, itu mobil pertama gue yang pegang. Ini mobil buat dirimu pakai ya katanya, buat berjalan aja operasional. Oh ya udah oke. Boleh modif nggak? Hah? Dia bingung. Mobil kantor lu mau modif? Iya nggak apa-apa, gue modif aja, iseng. Cuman karena nggak tahu aliran aku ya, dia udah iya dulu kan. Oh ya udah, yang penting jangan lu aneh-anehan ya. Oke. Asal bisa dijadiin mobil operasional nih. Betul. Yeah. Ya udah, gue mulai bergaul, ketemu sini, ketemu orang-orang yang anak mobil sini, anak mobil sana. Alhasilnya ketemu ada salah satu grup mobil Emperor. Saat itu kan lagi jaya-jayanya mobil auto club kan. Gue masuk ke Emperor, terus ketemu teman beberapa. Gue pengen mobil gue tuh kayak klasik look gimana ya. Di situ gue masih belum sadar bahwa gue anak klasik. Tapi gue pengen look klasik aja mobil gue gimana. Lu kasih strip putih. Ingat zaman-zaman yang karet putih itu kan yang di ban. Iya. Oh, gue beli deh. Berapa di mana? Gue ke PMK gue beli 450.000. Beli pasang. Ih lucu ya. Tapi kurang apa? Kurang ceper. Ceperinnya gimana? Oh gampang, gue udah kenalan. Siapa? Di mana? Fatmawati. Gue nggak tahu kemana, gue lupa. Deket-deket Fatmawati situ deh pokoknya. Pergi ke sana, dia ganti pernya. Belakang pakai Mercy, depan pakai BMW. Gue bilang bentar, BMW Avanza. Ini nggak salah levelnya, pernya masuk aman katanya. Pokoknya plug and play katanya. Gue baru belajar kata-kata baru, plug and play. Hah? Mobilnya nggak play loh, ini pernya nggak play. Iya benar. Gue nge-plug doang. Iya benar. Wah, udahlah gue bilang coba deh kita lihat. Gue bawa. Karena posisi gue shocknya standar, pernya kekencengan, gue bawa Oma. Oma gue umur 60 lah. Kena polisi tidur, dumbuang puk. Ini mobil apaan katanya kok begini? Keras amat, aku nggak tahu. Bener-bener yang blank. Shit, what happened? Gue bilang, gue nggak tahu nih. Gue balik ke sana. Gue bilang, mas katanya keras. Oh iya, itu karena pernya yang main. Shock lu nggak, ternyata kena stopper. Stopper gue retak. Gue nggak sadar. Itu baru pakai 3 bulan kalau nggak salah deh. Stoppernya yang mental stoppernya karena shocknya nggak bisa nahan sama pernya. Gue bilang, nih gimana solusinya? Udah kamu suntik aja. Suntiknya apa lagi gue bilang. Jadi shock gue disuntik. Yang gue nggak ngerti bener-bener. Ya udahlah, gue cuma bayar doang. Udah dari situ berjalan, gue bawa mobil sama anak bengkel servis, ketemu orang mekaniknya juga baik. Mas, aku pengen kenceng, mobilnya gimana? Oh gampang, bubut throttle. Gedein. Kau bubut throttle, depan belakang. Sini sana sama sini, sama inner sama outernya. Ada yang cuma depan, ada yang dalam juga. Gue full, gue minta semuanya biar rapi gitu loh. Bensinnya pun enak pembuangannya. Lakuin itu enak lu, kenceng lu mobil gue lu. Akhirnya aku ngetes. Ren, lepas Ryan, kita ke ini yuk bandara. Ngapain? Lepas aja, kenceng bawa mobilnya pokoknya. Kita tes timer gue bilang. Mau berapa lama? Ya kita lihat timernya, tergantung kan, gue nggak tahu. Nah gue posisi tinggal di Sunter. Lu start timer, gue ngebut ya, gue bilang. Pokoknya gue nggak injek rem aja. Oke deal katanya. Dari Sunter
Dia tes timer, gue jalan ke bandara. Sot, pokoknya bawa karena goblok aja. Melalui feeling ya, bukan yang pakai otak. Feeling harus dapat masuk baru gue jalanin. Iya. Sat. 7 menit gue nyampe bandara. Gue langsung kayak, hah? Gue bisa 7 menit ternyata loh. Jadi seneng gitu loh. Dan gue ngelakuin itu kenapa? Karena gue berpikir kalau ada terjadi sesuatu ke depan buat emergency, I know how to drive. Iya. Yang gue jalanin adalah how to drive well, bukan how to drive rough. Buat gue bawa mobil itu, mobil mempunyai perasaan. Kalau lu bawa kasar, mobil itu nggak akan mau sama lu. Jadi gue bawa mobilnya secepat mungkin tapi halus. Jadi yang di dalam pun nggak kebanting. Nah, jalanin terus gue kayak gitu. Akhirnya mulai demen sama mobil, mulai modifikasi apa semua. Tapi karena gue nggak ada aliran, pelek TW, per potong, shock suntik, sampai gue beli Bilstein akhir-akhirnya mau nggak mau karena shocknya juga nggak kuat, shocknya juga jebol duluan. Akhirnya beli Bilstein. Pokoknya dari situ gue mulai suka sama mobil deh. Nah, tapi kan itu lo pengalaman lo dengan kendaraan yang pertama lo yang dengan Toyota. Yang tadi lo ngomong lo jatuh cinta sama Toyota. Dan mobil yang pertama lo dapetin itu adalah mobil yang bisa dalam cenderung baru mobilnya, tahunnya saat itu. Iya dong. Terus lo juga ngomong, mobilnya enak. Kenapa lo mutusin buat nyari atau punya Vario? Jadi gini, gua awal pakai Toyota karena namanya anak muda, darah meledak-meledak kemana-mana, mobil modifan ke overrun, yang kena garden. Garden gue jebol duluan. Pas mau diganti pun, bengkel bilang percuma nggak ada garansinya. Oke. Jadi gue bilang ya udahlah ini gimana, gue akalin lu jual. Iya. Oke fine gue bilang. Udah diakalin. Dan karena teman-teman di sekitarannya gue di tetangga komplek itu kan teman gue banyak. Ada teman gue pakai HRV. Gue liat HRV kok lucu ya di mobil ya. Unik gitu loh, kayak compact gitu. Mobil lucu, gue bilang boleh lihat nggak? Boleh, dia buka. Set. Nggak jadi gue. Malas tes. Kenapa? Matic. HRV Matic. Iya, normal mas. Normal. Gue nggak tahu. Gue dengan simpel gue bilang enggak, gue nggak mau tes, udah pasti nggak enak, gue nggak mau. Kenapa Matic? Ada manualnya kok. Hah? Ada? Udah duduk deh kita tes dulu sekarang, gue bilang. Gue tes untuk lihat mobilnya. Oh, ada beberapa mobil nih? No, dia pakai Matic. Dia ada Matic. Dia bilang tadi manual ada di showroom. Oke. Gue bilang pasti lo ada ya, ada. Baru gue mau tes, kalau nggak gue nggak mau. Anjir, jangan-jangan itu adalah mobil yang dipakai sama Akbar. Mobilnya masih di rumah kok. Oh, berarti ada. Oh, dari baru nih? Baru. Berarti gue ketemu 2 orang yang pakai HRV manual teman-teman. Yang pertama Akbar, nah kedua sama Daniel. Baru cerita nih. Enak abisnya. 6 speed? 6 speed. Iya. Iya. Udah deh, akhirnya gue bilang ngomong ke kantor, mending ganti Honda. Pasti mau Honda, kita nggak pernah loh, dan kantor nggak pernah punya Honda. Karena biasanya mobil operasional Toyota. Karena dan Panther. Iya, itu Panther, karena betul. Panther kan kalau pakai Panther pinter kan. Jadi iya benar. Posisi sering banjir. Sering banjir. Jadi yang dipakai Panther kemana-mana. Avanza gue nangkring dalam rumah. Nganjak doang biar nggak kena banjir. Panther kan kagak kena banjir, ayu libas. Iya benar. Udah. Gue bilang pakai Honda aja. Gue bilang tapi gue mau lihat Hondanya kata bos. Akhirnya gue bawa mobil temen. Sama dia buka. Ih Matic boleh? Enggak, manual. Adanya sampai gue ngomong ke bos, adanya stok manual. Anjir, adanya stok manual. Lu ngakalin biar supaya belinya manual nih. Ini udah cuman asumsi ya. Gue berasumsi ada pokoknya. Ya udah. Ada manual nggak ada Matic. Matic susah emangnya? Nggak tahu ya, katanya sih nggak ada stok. Ya udah coba panggil orang salesnya. Nih gue cuma baru ngomong loh. Jadi gue sekarang harus cari tukang sales. Iya. Dan pas-pasan temen gue bilang sales gue temen ada, namanya Daniel juga. Udah manggil orang salesnya, sebelum gue suruh dia masuk ke kantor, gue bilang nih ya, lo ngomong nggak ada Matic, ada manual. Hah? Tapi manual inden 6 bulan. Iya benar. Karena jarang Pak yang ada manual. Gue nggak kepikiran. Gue bener-bener nggak kepikiran kayak manual tuh segitu nggak diinginkan. Iya. Segitu mau dilupakan gitu loh. Bener. Padahal manual is manual. Iya benar. Matic. Manual is manual. Itu perbedaan kalau gue ngomong
ekspresi gue manual, matic. Udah, simple. Gue bilang nih gimana ya? Ya cobalah. Akhirnya usah-usih gue ngomong sama dia bilang, udah gini deh, gue ngomong aja untuk manual 6 bulan, matic setahun. Lalu atur dah sana masuk, gue bilang. Iya. Masuk. Hebatnya bos nggak nanya. Dia cuma bilang, harga berapa? Segini. Berapa lama inden? Kurang lebih 6 bulan. Kok lama sekali? Ya soalnya peminatnya banyak, dia ngomongnya gitu. Wah bener. Pinter nih gue bilang orang. Namanya sales, mulut manis, otak manis kan. Benar. Pesen. Hebatnya nih, hokinya gue. Karena mobil pengen gue jual yang Avanza. Avanza gue dalam kayak sebulan setengah apa 2 bulan deh. Itu mobil ready. Oke. Mobil ready. Kabarin, Pak, mobil sudah ready. Oke, gue ke gudang, gue mau lihat, gue bilang gue mau foto. Karena gue nggak pernah lihat manual. Iya. Yang gue lihat kan matic. Benar, gue juga cuma lihat sekali. Gue masuk ke sana, gue lihat, ih keren shotnya. Dia pendek. Pendek, benar. Nggak yang kayak Avanza. Iya, benar. Melungguang begini kan. Gue duduk, cobain, masuk kopling, set, masuk. Ih, enak. Nggak salah pilih. Nggak salah beli, benar. Nggak salah. Salesnya juga sampai bingung tuh awalnya. Manual gitu, iya benar. Emang bener sih dia juga, lu nggak salah sama manual. Iya. Posisi Jakarta macet, nggak apa-apa. Iya benar. Karena itu kayak lagi dicari kan sebenarnya kan. Iya. Karena buat gue gini, mau lu bawa manual, mau lu bawa matic. At the end of the day macet pasti. Iya, benar. Yang nggak gerak kaki kiri. Lu pakai manual, kaki kiri lu gerak dong. Iya. Betul? Pakai matic, kaki kiri gerak nggak? Iya, kadang-kadang gerak buat ngerem. Buat apa? Paling garuk. Iya benar. Ya kan? Ngerem kiri jarang. Iya, Kecuali lu pembalap F1, baru kiri. Benar. Berarti kiri jarang jalan nih. Dari segi keolahragaan, lu harus ada olahraga betul? Iya benar. Kan? Kalau lu pakai manual, kaki kiri lu jalan. Nggak gede sebelah kakinya. Gede sebelah atau enggak, tapi lu olahraga minimal gitu loh. Ada keringet nih mau lewat dikit gitu kan dari kuping. Tapi gue masih lebih sayang manual. Udah berjalan itu gue pakai mobil sampai sekarang sih masih pakai. Udah mau 10 tahun kayaknya deh. 2016 gue beli. Udah mau 10 tahun dan mobilnya belum ganti kopling. Tapi udah ganti shock. Kaki-kaki udah mulai nggak bener. Emang gue pikir udah operasional pakai aja lah. Karena pas di Covid pun gue mulai gelisah. Gelisahnya adalah gue mau pakai mobil operasional kantor, tapi gue nggak punya pribadi mobil gue sendiri. Iya. Ini gimana ya gue bilangnya? Mobil HRV gue udah termodif, udah ganti pelek apa semua udah, sound system sudah pakai. Gue belajar dari setiap langkah yang gue jalan dari Avanza ke HRV itu semua gue jalanin, gue lihat apa kesalahan yang gue lakuin. Karena gue nggak mau ngelakuin kesalahan yang sama, ya kan? Udah berjalannya ke sana, di Covid mulai gabut, namanya WFA. Iya. Lu nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Di rumah doang. Iya. Perut keluar. Iya. Ya kan? Alkohol masuk. Perut keluar. Ya kan? Susah. Iya udah. Udah. Ketemu sama Pasha. Pasha Aku Maghribi. atau kayaknya pernah diinterview juga di sini. Yang P-Show. Yes. Ketemu sama dia, ngobrol. Awalnya namanya aku orangnya kan gampang berbaur dan Pasha itu bisa berbaur tapi lihat orang. Dia nggak sama semua bisa teman kan. Iya. Ngobrol, kita ngeklik. Udah mulai berdekat sama mereka semua. Lihat si Pasha bawa Peugeot. Oke. Gue nggak pernah duduk di Peugeot seumur umur. Lihat modification Peugeotnya dia, kok lucu ya. Gue jarang lihat mobil Eropa yang kayak gini gue bilang. Dia bilang iya emang, gue juga ini challenge diri sendiri. Tahun berapa? Masa tahun 2000-an kalau nggak salah deh. Hah? Ini 2000-an ya? Iya. Kok bisa seapik ini gue bilang. Gue jarang lihat mobil-mobil dulu yang kayak gini, nggak pernah gitu loh. Udah, mulai dari sana, gue otak mulai ngegeser. Kayaknya gue butuh mobil klasik deh. Karena gue pengen punya Holden. Pengen punya Holden. Cuma nggak pernah kesampaian karena katanya banyak banget ribetnya. Yang gue bilang ya udah jangan deh kalau gitu. Bingung mau Toyota lama apa? Starlet. Udah pernah coba. Udah jadi PT Ulisa kan pernah belajar kan? PT Ulisa bener. Udah pernah nyoba belajar pakai Starlet. Iya.
apa ya, Honda pengen Estilo cuman nggak kesampaian karena saudara gue udah jual tuh mobil. Iya. Dia punya Estilo warna pink manual yang lucu, cuman dia udah jual, gue nggak bisa dapat barangnya lagi. Dan saat 2020 kayaknya harga Estilo tuh udah sakit kuping gue langsung. Iya, saat itu tuh udah mulai kepala 2 ya, kepala 2 190 bahan. Iya benar, karena gue ngerasain dari 80 belinya. Nah, saat itu belum bisa kesampaian karena kan gue bukan keluarga yang berada atau gimana. Gue benar-benar merantau nih. Kita benar-benar yang kerja keras, yang mau cari duit, cari masa depan yang benar. Jadi gue nggak bisa minta banyak sama keluarga. Gue harus sendiri dong. Nah, modifikasi mobil juga gue sendiri. Semua sendiri. Dari gue ke Asaf, subuh-subuh balapan, jadi joki. Gue udah ngelakuin itu semua di Asaf. Akhirnya mulai dari situ jalan lah gue, mulai suka sama mobil Vario. Kenapa harus Vario? Ya gara-gara Estilo nggak dapet itu? Estilo nggak dapet. Aku awalnya cerita ke si Pasya, Pas gue pengen banget nih Estilo. Hah, lu tahu harganya nggak? Harganya menyampingin sama harga mobil baru. Iya benar. Iya juga sih. Apa Genio gue bilang? Kan lucu sama kayak Vario. 4 pintu kurang seru. Si Pasya ngomongnya gitu, kurang seru. Oke. Bener juga sih ini ngomong 2 pintu 4 pintu. Iya, jadinya kayak ada kakak adik nih. Iya benar. Kita cari ponakannya aja yuk gimana? Ada ponakannya Vario. Hah, Vario apalagi nih gue bilang. Belum pernah denger gue. Gue cek. Ih. Tapi gue dapet yang facelift. Facelift, oke. Gue bilang bokongnya kurang enak, nggak montok gue bilang. Kenapa nggak montok? Nggak tahu. Lampunya gue kurang suka kali mungkin. Atau apa gue nggak tahu. Pokoknya gue bilang gue kurang. Dia bilang kalau gue nyaranin, kalau nyaranin pakai yang pre-facelift. Pre-facelift ya. Gue bilang kenapa? Dia bilang kalau lu mau pre-facelift, lu masih bisa banyak otak-atik di situ. Otak-atiknya gimana? Kalau lu mau ke facelift, lu cuma harus ganti kap mesin, bumper, fender, kiri kanan. Itu simple. Kalau dari facelift ke pre-faceliftnya kan susah juga. Lu harus ganti ulang. Tapi ada keunggulannya. Apa? Lu bisa ganti bagasi. Ganti bagasi apa lagi? Gue bilang, Domani. Hah? Domani apaan? Nih gue posisi bener-bener nggak tahu Honda. Honda zaman dulu gue nggak tahu. Dia bilang udah lo pakai Domani nantinya kalau lo mau. Gue search Domani. Ih lucu. Domani itu emang cakep belakangnya, depannya jelek. Gue kurang suka depannya. Gue ngomong jelek ya. Kurang suka gue depannya. Gue suka depannya. Gue juga mengakui. Dan gue sempet iseng-iseng nyari Domani. The real Domani itu aslinya US. Di lokal tuh nggak ada. Betul. Yang ada pun itu sudah convert. Iya. Gue lihat, tapi lucu. Jujur, bagasinya tuh lucu dengan lu mix match sama lampu yang merah putih kan. Kayak akord belakangnya. Yes, jatuhnya banyak yang ngomong akord. Dan dia ngomong, pas lu pakai Domani kalau dia ngomong akord jangan sakit hati, jangan lu tonjok orangnya ya. Ya karena mirip banget akord. Iya, gitu loh. PTL ya. Ya gue bilang ya udahlah, oke lah, cobain aja kita lihat, gue bilang. Tapi beli mobilnya gimana nih, gue bilang. Gue nggak ngerti mesin. Bodoh kali aku ini, aku bilang. Nggak tahu aku. Ya udah. Udah gitu pengalaman mobilnya baru semua kan. Nah itu dia, jadi kan bener-bener no idea. Iya. Dia bilang ini tantangan yang nggak gampang ya Nil. Satu itu. Kedua, dompet lu nggak boleh tipis. Dia sudah wanti dari awal. Iya. Karena dia bilang gue nggak mau jerumusin lu ke tempat hal yang nanti lu nya nyesel. Iya. Kalau lu mau lakuin full seterusnya sampai lu nyemblusin dalam. Dia nggak ada niat untuk jeblosin aku yang jeblosin diri ujung-ujungnya. Dia cuma niatnya masukin aku kakinya aja nih, lu cobain dalamnya. Iya, lu jorokin. Jadinya iya, gitu. Iya susah ya, jadi akhirnya udahlah, gue bilang oke lah cobain lah kita cari. Gue ada lihat, I think 5 atau 6 Vario lah gue lihat, dan semuanya pre-facelift. Yang pertama, gue ke gue ke Bekasi, Summarecon. Ke Bekasi ketemu di sebelah Summarecon ada food court kalau nggak salah, ada McD-nya ya. Nah ketemu di sana, aku Rocky sama atau teman aku Salim dan si Pasya. Ini posisi leadernya Pasya nih. Gue bilang Pas, gue patokan ke lu ya. Lu bilang iya, gue kasih duit. Lu bilang enggak, gue mundur. Terserah lu. Lu pasti ya, iya. Karena gue orangnya perfeksionis.
Tapi gue juga lihat karena mobil tua. Oke, fine. Iya, jadi ada apa namanya? Ya, ada toleransi. Toleransi betul, ada toleransinya karena mobil tua betul. Oke, fine, gue bilang. Kita pergi dengan PD-nya gue udah, sebentar lagi gue punya Vario nih. Seru nih, gue bilang. Gue nyampe, parkir, gue turun, gue yang lihat mobil duluan. Si pasnya ngerokok dulu, santai. Set. Gue ngeliatin mobil, ih lucu. Karena kita kan cuma lihat dari muka, lucu ya. Jadi outdoornya kelihatannya bagus. Gue ngeliat dalam karena kaca film gelap. Gue bilang, pas lucu nih. Sabar, kan gue yang lihat. Iya, oke. Gue mundur deh, gue bilang. Duduk, gigit kuku. Gue mau Rocky berduaan. Rock nih gimana Rock ya? Ya biar pas yang ngurus aja. Dari yang muka begini sampai yang nih Rock, gimana mukanya? Kayaknya kurang suka. Aduh, tawar aja kali ya. Itu satu dia buka di bawah 50, gue bilang tawar aja nanti lihat. Si pasnya dengan santainya datang ke gua, Nil, kayaknya kalau di bawah 30 juta juga gua nggak mau beli nih mobil. Hah? Buat gue denger di bawah 30 juta kan jatuhnya modal gue lebih bagus nih. Gue dapet keuntungan gue untuk modifikasi lebih banyak. Dia bilang, tapi gue gak saranin lu. Karena dari segi interiornya bolong-bolong. Pajak mati. Lihat mesin pas dinyalahin. Ini kayaknya calon-calon nyebrang nih katanya. Oh, oke. Udah ngomong gitu gue langsung blank. Gue bilang, bentar. Ini nyebrang artinya apa? Maksudnya mobilnya nyebrang gue nggak ngerti karena segitu I did not know cars that well. Gue cuma tahu cara bawa mobil doang. Ya udah, dia bilang nggak nyebrang itu. Iya. Mas Pasya ini benar karena kalau ngomongin dari sisi Mas Daniel itu juga ngomong, berarti kan kalau gue lebih murah, gue harusnya punya spare. Kan lo udah tahu dong, spare uangnya kan. Berarti gue ngabisinnya bisa nih buat ganti. Iya lumayan. Tapi namanya beli mobil second itu kan berarti mobilnya juga harus ada perbaikan. Betul. Kalau lo beli mobil baru itu dari nol. Betul. Iya kan? Betul. Nah, ini kita lagi ngukur minusnya seberapa untuk ngejadiin ke nolnya lagi. Itu yang gue nggak pikir. Iya. Itu yang gue sama sekali nggak, karena gue kebelet pengen punya mobil. Iya. Posisi COVID, gue nggak ada mainan, HRV gue udah gitu-gitu doang. Pengen nyari yang sesuatu unik. Gimana? Udah, dia bilang enggak deh. Next, kita ke mobil kedua. Dari 2, 3, 4, semuanya dia bilang enggak. Gue bilang, pas ribet emet lu, ih. Lu mau apa sih? Udah pengen lagi. Iya. Dan dia dengan santainya. Santai aja nih, nanti juga pasti dapet. Enak lo ngomong, gue dalam hati gue yang juga pusing nih gue bilang. Tapi nyari Vario tuh benar teman-teman, lebih susah karena nyari Vario, nyari Genio itu menurut gue akan lebih susah dibanding mau mobil yang mungkin masih harganya masih stabil sampai sekarang. Gue ngomongin masalah seperti Estilo, mungkin nyari Estilo bagus, Estilo juga ada yang capek, ada. Tapi untuk populasinya yang ada di sini gitu ya, mungkin karena Vario ini udah termasuk yang mobil yang mungkin harganya dari gue beli, dulu gue beli masih harganya 85 mas. Vario? Iya. Oh really? Iya. Ini mobil gue beli, gue lupa tahun berapa, itu masih 85. Kan mulai, berarti kan harganya udah mulai menurun ya. Jadi dengan harga penurunan itu, jadi mobilnya tuh jadinya ya itu. Gue mau rapihin, ya mindset orang ya. Kalau nggak suka-suka banget dia kan, kok gue ngerapihin segitu-segitu aja. Tetap akan ada tolak ukur buat dia nanti abisnya berapa, terus harga pasarannya berapa. Itu untuk ngomongin orang yang nggak hobi. Betul. Ya kalau orang ngomong hobi, dari mulai harganya berkali-kali lipat itu yang ngerapihinnya. Tapi kalau ngomongin mobilnya untuk daily life, untuk segala macam, itu akan ada perhitungan seperti itu. Betul, itu yang aku nggak kepikiran. Itu dia kan ada sisi di mana kita tuh kalau sudah dibutahi oleh diri sendiri untuk pengen punya mobil, sama orang yang ingin membantu lu punya mobil yang sehat. Iya betul. Dia sudah bisa, Pasya itu menurut aku orang yang aku mengagumi ya. Dia bisa melihat, bisa mengalkulasi di otak. Menurut gua nih mobil dengan suara mesin begini, gua akan habis segini. Itu sudah ada range-nya, yang aku nggak ada.
Ya udah, gue bilang gue ikutin lu deh, gue udah pasrah. Dengan santai juga dia ngerokok, ya udah tenang aja, itu juga dapet. Pasti ada. Lu tuh kalau mau nyari sesuatu yang bagus, kalau cepet-cepet dapetnya nggak akan dapet. Dia akan dengan sendirinya nongol. Oke, fine, gue bilang. Aku di posisi di rumah Rocky lagi tiduran. Saat dia lagi ngerokok nyantai, liat OLX. Dia bantu juga. Dia liat di OLX, aku liat di OLX. Aku liat satu mobil lucu. Gue bilang, nih ada Vario satu. Coba lo lihat, gue kasih handphonenya. Dia lihat speknya apa semua. Coba lo kontak Nil katanya. Oke nih, tapi di Bandung loh, pas gue bilang. Mau ke Bandung nggak katanya? Kita PP aja. Oh ya udah, boleh, nggak masalah, gue bilang. Gue chatting, dia kirim gue videonya, pagi-pagi dia kirim tapi dia juga pintar yang mau jual, ngirimnya dari atas, bawah nggak dikasih lihat. Oke. Body interior, body dari luar oke. Interior sofa rapi, tape rapi, semua rapi, gue liatnya apik semuanya. Gue bilang nih videonya pas. Ini sih kelihatannya apik ya, dari mesin, body, lempeng, interior joknya, setirnya, lempeng nih kelihatannya. Tapi gue harus lihat langsung. Nah, pas mau berangkatnya, dia nggak nentuin kapan berangkatnya karena orang Bandungnya kalau nggak salah ada urusan atau apa, jadi keundur 2 minggu. Oke. Gue bilang ya udah, kita lihat deh. Pas-pasan nyokap gue bilang kita pulang Jawa yuk. Jangan lihat muka gue impor sisa SNI. Ya. SNI gue 2, standar nasional Indonesia sama standar nasional India. Udah akhirnya gue mau nggak mau pulang ke Jawa. Pulang kampung ke sana, nyokap di sana sama gue, nyokap keluarga lah pergi ke sana lah. Nah pas-pasan orang bilang, Mas aku mau bisa di Bandung nih kalau mau, kalau lihat mobilnya boleh. Hah? Sekarang? Gak bisa, gue di Purwokerto. Gue telepon Pas ya, Pas, lu free nggak? Free kenapa? Lu mau nggak ke Bandung? Lu Rocky sama Salim lu bertiga pergi deh lihat mobilnya. Boleh? Ya udah, lu pergi. Bawa tuh Agia, mobil seirit sejumat. Jalan. Nyampe sono, dia lihat, dia telepon. Oke Nil. Bener oke. Iya, oke. Yaudah gue transfer sekarang, minta nomor rekening. Secepat itu gue ngomong. Harga berapa? Dia buka 50. Oke, kalau 50. Dealin aja gue bilang, tapi gue kurang 2 juta. Gimana caranya gue dapat 2 juta? Sedangkan nyokap gue gak setuju gue punya mobil. Dia gak setuju gue modifikasi. Dia gak suka. Dia anti sama modifikasi. Karena menurut dia waste of money. Ya. Namanya orang tua, kolot lah ya. Dan gue juga gak mau pusing. Gue bilang, Mi, buat lu waste of money. For me bukan waste of money. Tapi itu keinginan aku. Aku yang pengen punya. Percaya gak Mas Rizwan? Aku itu beli Vario ini. Aku ngumpulin duitnya itu. Keringet beneran. Keringetnya apa? Bukan keringet gaji. Nyokap gue ngomong, lu gaji ada? Lu ada uang jajan kan? Ada Mi. Berapa uang jajan lu? 5 juta. Itu uang jajan gue 5 juta ya. Saat 2020, ya pokoknya menjelang di atas 2015 kayak uang jajan gue udah 5 juta. Di 2020 kayak Covid, 2021 kan gue beli akhir tahun. Nah di 2020 tuh gue udah bujuk nyokap, gue pengen banget punya mobil. Karena udah keburu sama ketemu Pasya, Rocky, sudah dijorokin, ya kan? Gue pengen punya. Oke, kenapa mobil lama? Kenapa nggak mobil baru? Mahal, gue bilang. Nggak kuat belinya gue. Mobil lama tuh Mi murah-murah Mi, lu lihat nih Mi, 40 juta. 30 juta, 50. Iya. Murah-murah sih ya, tapi kenapa mobil lama? Lu kan pasti banyak masalahnya, mesinnya semua. Gue bilang enggak sih Mi, aman, tenang aja. Gue punya mekanik yang terhandal, gue punya temen yang bisa tahu channelnya kemana. Ya udah boleh katanya, tapi gue minta satu catatan. Satu catatannya itu adalah gue boleh beli mobil Vario dengan uang jajan. Enggak dari uang gaji. Kalkulasinya gimana? Uang jajan 5 juta, lu harus kumpulin 50 juta gimana? Di Facebook udah kelihatan lah ya marketplace bahwa patokan 50 juta nih. Lu ngumpulinnya gimana? 5 juta uang jajan, lu nggak boleh nyentuh lebih dari 5 juta. Caranya gimana Rizwan?
Gue nggak ngebayang sih gue. Nggak makan tuh, nggak jajan. Karena saking pengennya punya, gue kalkulasi yang gue bener-bener bodoh banget. Gue tuh males kalkulatif. Karena gue di maths pas ujian matematika sekolah aja gue cuma tulis hanya guru dan Tuhan yang tahu jawabannya. Gue balikin kertasnya. Gue beneran ngelakuin itu. Gurunya masih hidup sampai ini hari. Tiap lihat muka gue, lu gila, satu-satunya murid dia bilang. Akhirnya gue kalkulasi uang jajan gue selama 2021, 22, 23, 24. Selama 4 tahun uang jajan gue cuma 1 juta. Selama 4 tahun. Gue ngumpulin 4 juta. Setiap bulannya 4 juta masuk celengan, 1 juta masuk kantong. Jadi gue makan, minum, bergaul sama temen, mabok-mabokan, itu dari 1 juta. Selama 4 tahun. Gue sengsara jadi orang gembel, segembel-gembelnya. Ya muka gak mendukung ya, tapi beneran gue gembel gitu loh. Gue kumpulin, pas masuk bulan ke-12 di Desembernya gue cuma ada 48. Gue bilang, mami kurang 2 juta nih. Boleh gak aing utang? Gak apa-apa, utang boleh, 2 juta doang kan? Iya. Lu balikinnya kapan? Bulan depan, janji swear. Gue balikin, tetap gue balikin duitnya. Akhirnya kebeli itu Vario. Tahun? 96. Enggak, tahun 2021 Desember gue beli. Okay. Itu mungkin bisa dibilang sebelum Christmas. Persis tanggalnya gue juga gak inget, tapi Desember pertengahan. Kebeli akhirnya tuh Vario. Gue udah seneng mampus, tapi posisi gue di Jawa, ini gimana gue mau buang kesenangan gue pengen lihat mobilnya. Nunggu mobilnya udah nyampe Jakarta, difotoin. Tetek. Posisi kap mesin dibuka, head warna merah. Ay keren gue bilang. Warna nardo grey. Ya udah happy. Datang ke Jakarta kayaknya habis 2 minggu, seminggu setengah gue liburan, balik. Baru nyampe Jakarta langsung ke rumah Rocky pengen lihat mobil. Oh di rumah teman lo nih, nggak di rumah lo nih? Belum nyampe. Karena rumah kosong. Rumah kosong. Tempatnya Rocky, parkir di situ, nungguin. Rocky tolong isiin bensin ya, nanti gue transfer. Karena gue tahu rata-rata pasti bensin nggak ada, udah habis kan. Oh bensin emang habis ini, nanti gue isiin deh, tenang aja. Gue cuciin sekalian. Oke siap, atur aja lu, gue bilang. Dateng happy sekali. Kondisi mobil beneran bagus. Pas dateng ngeliat, ini bibirnya kenapa begini? Hah? Begini? Bibirnya ada patahan di sebelah kiri. Somplak. Ya, jadi begini. Lucu, gue bilang, ada aja nih. Ya udahlah, gue bilang nggak apa-apa lah. Tapi memang berarti si Pasya ngeliat dalam keadaan kayak gitu. Iya, dia nggak lihat ke arah sana. Dia maksudnya gini. Overall dia bilang pas dia telepon gue juga, dia ngomong, dia bilang Nil sepedonya sih oke. Speedometer 180. Terus wingnya itu 3 kaki. Yang gue gak ngerti. Gue bilang harusnya kaki 2, dia bilang 3 ini. Sir yang tengah ya. Dari lain dari itu dia bilang semuanya sih oke-oke aja. Kalau body kan masih bisa repair. Cuman dia bilang, dan emang dari awal udah ngomong gue pasti akan full ulang dari nol mobilnya. Cuma butuh waktu. Jadi dia bilang nggak apa-apa sih, menurut gue penting mesinnya penting. Kalau body kan masih bisa repair, yang penting nggak ada pengok-pengoknya atau apapun. Dari segi mesin dia bilang oke sih nggak ada masalah nih, palingan lu harus ganti radiator agak bocor. Oh ya udah, gue bilang nggak apa-apa, itu gampang, nanti bengkel yang ngurusin deh. Nyampe bengkel, karena posisi juga pas-pasan duitnya habis, masih utang menyokap 2 juta. Boleh nggak dilas aja? Si radiator. Gue las. Gue las pagi, malam bocor sebelah lain. Aduh. Iya, karena kalau radiator tuh ya gitu teman-teman, saat ini ditutup dia akan, kan karena pressure ya, high pressure ya pressure. Dia udah gitu panas semua segala macam. Jadi saat yang ini dilas, dia akan nyari yang rentan lagi. Betul. Gitu. Itu yang gue nggak tahu. Orang bengkelnya sih udah ngomong nih nanti bakal bocor tempat lain tuh. Lu las dulu nggak akan bocor. Lu nggak bocor kan mobil? Gue ngomong ke mobil begitu. Dia nggak jawab. Iya benar, kalau dia jawab agak ngeri sih. Ya oke gitulah. Akhirnya bocor lagi malamnya. Gue nanya-nanya, gue bilang nih gimana ya? Gue telepon ke mekanik. Lu mending ganti deh. Gue cari yang ori. Ori itu gue dapat harga 2,1, 2,2. Telepon 2,1, 2,2. Ngapain mahal-mahal? Mending bayar koyorat.
Koyorat berapa ya? Berikut diskon 1,5 apa 1,6 dah. Jauh banget, lumayan dong. Ya udah, mobil gue anter, gue simpen. Nih gue pesen ya Koyoratnya ya. Bentar ya, gue pulang, gue bilang. Karena posisi rumah gue nggak ada tempat untuk parkir mobil. Gue parkir dulu tempat dia. Nyampe rumah, halo Her, itu Koyoratnya ntar bulan depan lu pesennya. Lu terus mobil ngapain lu simpen di sini? Mobilnya nggak bisa dipakai. Ya lu simpen tempat lu aja, kan lu bengkel, tempat lu majang. Gue titip aja nanti nomor titipan lu kirim ke gua. Si anjing katanya. Enak, nitip ya kan dia. Karena nggak bisa dititip di mana-mana, mau nggak mau bengkel kan. Nunggu bulan depannya gue ganti radiator. Radiatornya gue ganti semuanya. Berjalan lagi, gue nggak pakai karena mobilnya sebulan gue nggak pakai. Mulai pakai lagi kalau dari bengkel. Gue lagi puter, gue dengerin lagu dengan santai, bluetooth gitu-gitu. Gue puter, kenapa lagu gue puter? Kayak kita denger di YouTube 8D tau kan kalau pakai headset yang neng. Ini mobil gue begitu, suaranya ke sini. Ini kemana mobil Dolby berarti ini ya? Wah keren. Tapi kan nggak masuk di akal. Kok lu suara bisa ke sana? Gue belok kiri, suara di kiri, kanan kosong. Gue belok kanan, suara di kanan, kiri kosong. Kayak jarum bensin rusak kan nih. Belok kanan ke kanan full, belok kiri jadi itu dia. Abis. Bingung. Nah sekarang untuk ngelakuin itu nggak bisa ke bengkel mesin. Mau nggak mau gue ke bengkel aksesoris yang di MGK. Iya. Ada langganan, gue kesana, gue nanya-nanya. Karena nggak ada masalah sama mesin nih. Gitu. Iya, gue juga nggak kepikiran di mesin udah aman soalnya kan. Dia lihat, oh powernya bermasalah nih. Power apa? Ada powernya kan. Oke, iya. Oh, power audio, oke. Ternyata speaker belakang juga speaker rumahan. Hah? Speaker belakang yang pas gue beli speaker rumahan. Speaker yang beli yang online, speaker dicabut masuk ke dalam mobil. Anjir. Dari salon tuh berarti ya? Speakernya masih ada. Iya. Nah gue buang kenangan. Udah, akhirnya gue dari situ. Dia bilang powernya masalah. Oh ya udah oke, ganti aja powernya. Tapi karena gue harus kalkulatif dan lain-lain, gue bilang power bekas aja deh sementara. Karena kan nantinya juga pasti gue sound systemnya simple lagi kan. Pakai bekas aja dulu. Beli bekas, dia baru colok. Nggak nyala. Ini kenapa nggak nyala? Semuanya jadi nggak nyala? Nggak nyala, mati total. Coba deh gue cabut katanya. Takutnya powernya yang bermasalah. Karena bekas kan. Udah coba lagi power yang lain. Nyala tapi ada indikasi merah di powernya. Kan biasa kalau hijau kan aman, merah itu ada sesuatu lah. Gue nggak ngerti audio banget ya. Dia bilang, Nil bentar deh, ini mobil lu kayaknya ada masalah yang power gue yang kena tubruk. Listriknya berarti? Listrikannya overcharge. Overcharge? Standarnya berapa sih? 13,4 ya? Iya 14, maksimal 14,5. Gue punya 22. 22. Gue duduk sebelah mobil. Gue rangkul. Nih ya nyet, gue baru beli lu. Tolong banget, jangan aneh-aneh sama gue. Gue udah ngabisin duit banyak. Lu gue capai di sini bisa punya gue bisa punya lu karena duit 4 juta sebulan. Gue makan 1 juta sebulan doang. Lu bayangin sih apa guanya? Itu gue ngomong ke mobilnya. Bener-bener kayak pokoknya jangan macem-macem lu ya. Ya dengan berkat Tuhan mobilnya udah di sini sekarang. Iya.